Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian proposal kami yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia yang beranggotakan Nur Alfida Yahya NIM B200180474, Anggun Prita NIM B200180475, Prima Maratus NIM B200180476 dan Salma Anastasia NIM B200180477. Pengertian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan aktivitas jual beli? 2. Apakah COVID-19 berpengaruh terhadap penghambatan distribusi pada UMKM? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap UMKM? 4. Bagaimana strategi meningkatkan eksistensi UMKM dalam bertahan pada situasi pandemi COVID-19? Next, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini digunakan untuk 1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh COVID-19 terhadap penurunan aktivitas jual beli. 2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh COVID-19 terhadap penghambatan distribusi pada UMKM. 3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai peran pemerintah dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap UMKM. 4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai strategi meningkatkan eksistensi UMKM dalam bertahan pada situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi 1. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan teori legitimasi, teori kewirausahaan, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori orientasi pasar, serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 2. Manfaat secara kebijakan. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan atau standar, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. 2. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan peran serta perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir, bagi akademisi dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Penelitian tentang analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Firdaus Taha tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh virus corona terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wan Laura Hardilawati tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang harus digunakan pelaku UMKM dalam bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fiasko Darung dan Vivi Kristina
tahun 2020 yang bertujuan untuk menggambarkan strategi bisnis dalam rancangan arah pada keberhasilan yang dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kalimantan Tengah. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fokus Bisnis, Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi tahun 2020 bertujuan untuk memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut, serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Husni Awali dan Farida Rohmah tahun 2020 yang bertujuan untuk melihat sejauh mana urgensi pemanfaatan e-marketing untuk keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah pandemi COVID-19. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah penurunan jual beli, penghambatan distribusi, kebijakan pemerintah, e-commerce, dan UMKM di Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu untuk mengakses data dan informasi terkini berkaitan dengan analisis dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang terkait dengan UMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasinya relatif kecil. Metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, serta minimum. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterogendastisitas, uji autokorelasi. Yang keempat, uji ketepatan model dengan pengujian simultan atau uji F, koefisien determinasi atau R2, uji hipotesis atau uji T. Sekian video penelitian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.